Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, bungkuslah kami dengan Roh Kudus-Mu. Allah Putra, bungkuslah kami dengan darah cinta kasih-Mu yang tersuci. Allah Roh Kudus, bungkuslah kami dengan sukacita, rendah hati, dan kesetiaan akan cinta kasih terhadap sesama kami, karena tempat-Mu yang maha tinggi, Allah Tritunggal Maha Kudus, adalah surga kerajaan-Mu yang abadi. Aku bersaksi pertama kali dibawa ke surga melalui sumber terang oleh Tuhan Yesus, Tuhan yang kusembah. Saat itu aku melihat ada cahaya yang besar, terang benderang. Aku masuk ke dalam cahaya itu satu langkah. Begitu sampai di dalam cahaya itu, aku melihat suasana yang teduh, suasana yang damai, yang tenang. Jadi ada pegunungan, ada bunga-bunga berwarna putih semua. Ada anak-anak bermain kejar-kejaran, ada orang tua. Tapi anehnya di taman itu semua berbaju putih. Di dalam hati aku berkata, wah, ini bisa nanti suatu saat liburan aku bisa mengajak putra-putriku untuk jalan-jalan ke tempat ini. Tiba-tiba terdengar suara, "Selamat datang, Monica. Ini adalah sumber terang. Tadi kamu mencari satu titik terang, sekarang kamu berada di sumber terang." Dalam hati aku bertanya, sumber terang itu apa? Langsung suara Tuhan menjawab lagi, "Selamat datang, Monica. Inilah pertama kalinya kamu sampai ke surga melalui sumber terang." Begitu aku mengetahui bahwa aku sedang berada di surga melalui sumber terang, aku bersuka cita, aku memuji Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada lagi sedikit pun aku mengingat dunia. Tidak ada kesedihan. Tapi saat itu Tuhan berkata, "Belum waktumu, Monica. Kamu harus kembali ke duniamu. Katakan kepada semua orang bahwa surga itu ada." Tapi saat itu aku menolak. Aku katakan, jangan suruh aku kembali ke dunia lagi. Di dunia tidak enak. Nanti kalau di dunia aku berbuat dosa lagi. Aku sudah bersyukur. Hanya ingin pergi tidur, tetapi tahu-tahu aku sudah sampai di surga. Tapi suara ini katakan, masih banyak tugas yang harus kamu emban. Aku memerlukan bantuanmu. Katakan kepada semua orang di duniamu bahwa surga itu ada. Berbuat baiklah selagi masih hidup di dunia, dan dasar hidup manusia adalah 10 perintah Allah. Tetapi saat itu aku meminta izin. Aku katakan, izinkanlah aku, siapapun kamu, izinkan aku untuk tetap tinggal di surga ini. Tetapi suara itu katakan, lihat bajumu, lihat baju mereka. Aku jawab, ya, aku punya baju putih di rumah. Beri aku waktu 15 menit untuk kembali ke rumahku untuk mengganti bajuku dengan baju putih. Tetapi suara ini katakan, belum waktumu, Monica. Masih banyak tugas yang harus kamu emban. Kembalilah ke duniamu, katakan kepada semua orang bahwa surga itu ada.
Sekarang kembalilah ke duniamu. Sekarang. Begitu penglihatanku hilang, aku tersadar bahwa memang tugas ini yang kuemban sekarang berat. Berat untuk mengatakan kepada semua orang bahwa surga ada. Pasti semua orang akan katakan, ya ada surga. Tetapi apakah mereka benar-benar karena ada surga mereka benar-benar melakukan semua perintah Tuhan, mengabaikan tawaran dunia? Itu tanda tanya yang harus dijawab pribadi-pribadi. Semua orang tahu bahwa ada surga, tetapi apakah sudah siap untuk melaksanakan perintah surga, menolak tawaran dunia? Kembali kepada pribadi masing-masing. Dari sikap, kata-kata, perbuatan, niat, rencana, perasaan-perasaan dunia, marah, iri, dendam, sakit hati, benci, kesal, dari kata-kata fitnah, perbuatan keji, kejam, sombong, membenci orang lain. Apakah semua itu bisa ditolak, disingkirkan, dibuang dari dalam lubuk hati yang terdalam? Itu juga keputusan pribadi-pribadi. Aku secara pribadi hanya bersaksi bahwa surga itu ada. Maka berbuat baiklah selagi hidup di dunia, dan dasar hidup manusia adalah 10 perintah Allah dan cinta kasih. Seperti itu yang disampaikan oleh Yesus pada saat pertama kali aku dibawa ke surga melalui sumber terang, karena Yesus adalah sumber terang itu sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.